Dasar kafir memakai tafsir yang bertentangan dengan Al-Quran, asal ngebul. Gria Pelo menuduh Nabi Muhammad SAW mendatangi ke rumah Zainab. Menjawab tuduhan kafir. Menjawab tuduhan kafir. Menjawab tuduhan kafir. Said kemudian bergegas menuju Zainab. Setelah Muhammad menyampaikan keinginannya kepada Said, kepingin menikahi Zainab, istrinya, langsung Said datang. Sesaat di rumahnya Zainab, ternyata Zainab sibuk dengan adonannya. Ketika meriwayatkan hadis ini, Said berkata, pada waktu aku melihat Zainab mau ngomong keinginannya Muhammad mengawini Zainab istrinya, aku merasa membawa beban yang sangat berat, sehingga aku tidak sanggup untuk melihat ke arahnya. Berat banget. Ngomong, kue apa dirabi bapakku, itu beratnya minta ampun. Secara tidak sanggup untuk melihatnya. Beban itu, beban yang dia tanggung yang berat sulit untuk mengatakan itu gara-gara apa? Karena Muhammad ingin meminang istrinya itu, dan tidak lama lagi Zainab akan menjadi istri bapak angkatnya, menjadi istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu aku berjalan mundur, memalingkan tubuhku ketika berbicara kepadanya. Lalu berkata, wahai Zainab, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutusku untuk melamarmu, Dek. Kue apa dirabi ambil bapakku. Dia ngomong jujur, terus diceraikan. Mendengar keinginan Muhammad yang disampaikan oleh suaminya Said, Zainab menjawab, aku tidak melakukan apapun sampai berkonsultasi dengan Tuhanku. Ya, aku tak sembahyang dhisik ya. Masih aku tak sembahyang dhisik. Zainab lantas masuk ke tempat yang biasanya digunakan untuk salat. Begitu masuk, ya Allah, ini maksudnya apa toh? Pada waktu Zainab sholat, turunlah ayat tersebut. Turun, Muhammad bergegas melaksanakan firman Allah. Dia terima ini. Tiba-tiba datanglah Rasulullah ke sana dan langsung mengewek, mengentot, menggauli, mencampuri Zainab tanpa meminta izin siapapun. Tiba-tiba datanglah Rasulullah ke sana dan langsung mengewek, mengentot, menggauli, mencampuri Zainab tanpa meminta izin siapapun. Ndak woro-woro, ndak bikin resepsi, ndak ada akad, tidak ada mahar, langsung masuk. Zainab, apakah kamu sudah mendengar apa yang disampaikan saya? Sudah Nabi. Oleh, ayo buka pakaianmu. Mau apa? Wis meneng ta. Sudah tahu kan? Sudah, ayo. Saya ingin beriwi-iwi. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dasar kafir memakai tafsir yang bertentangan dengan Al-Quran, asal ngebul. Gria Pelo menuduh Nabi Muhammad SAW mendatangi ke rumah Zainab. Mulut kafir ini memang busuk. Menuduh Nabi Muhammad mendatangi ke rumah Zainab berarti sama saja membantah Quran surat Al-Ahzab ayat 37. Mana mungkin Nabi Muhammad SAW datang ke rumahnya, apalagi iwik-iwik, kata Gria Pelo. Kalimat yang ada di Quran surat Al-Ahzab 37, kalimatnya, sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya dan kamu takut kepada manusia, adalah rahasia yang tak dikatakan bahwa Nabi SAW kelak akan menikah Zainab, atau Nabi SAW tidak mau mengatakan hal ini. Jadi bukannya Nabi menyembunyikan nafsunya pada Zainab. Yang ditakutkan Nabi adalah penilaian masyarakat, karena Nabi bakal menikah Zainab yang mantan istri anak angkatnya. Sedang kalimat supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk mengawinin istri-istri anak-anak angkat mereka,
Itu maksudnya juga bukan masyarakat mukmin yang keberatan. Akan tetapi pengertiannya adalah supaya orang-orang muslim selanjutnya, muslim yang lain di zaman Nabi, tahu bahwa mengawini bekas istri anak angkatnya hukumnya diperbolehkan dalam Islam. Jadi inti ayat Quran Surat Al-Ahzab 37 adalah seorang muslim dapat menikah istri terdahulu dari anak yang diadopsi jika sudah diceraikan dan Nabi telah ditetapkan oleh Allah sebagai pelopornya, atau apa para sahabat cukup pantas melakukannya, apalagi ini terjadi di lingkungan keluarga Nabi. Mulut kafir ini memang busuk, menuduh Nabi Muhammad mendatangi ke rumah Zainab berarti sama saja membantah Quran Surat Al-Ahzab ayat 37. Mana mungkin Nabi Muhammad SAW datang ke rumahnya, apalagi iwik-iwik, kata Glia Tiapelok. Dasar kafir memakai tafsir yang bertentangan dengan Al-Quran, asal ngebul. Glia Tiapelok menuduh Nabi Muhammad SAW mendatangi ke rumah Zainab. Andaikan Rasulullah menikahi Zainab hanya berlandas nafsu, mengapa Rasulullah justru merasa enggan mengungkapkan firman Tuhan tentang perintah untuk menikahi Zainab? Bahkan ketika Jais meminta izin hendak menceraikan Zainab, beliau memberi motivasi untuk mempertahankan istrinya serta agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya benar, Yesus itu adalah keturunan pezina. Anak haram sebetulnya Yesus itu. Keturunan anak haram. Kenapa? Karena memang di dunia ini tidak ada yang benar. Dengan siapa dia lahir? Mana ada manusia suci di dunia ini zaman Yesus lahir? Tidak ada. Jadi itulah sebabnya Yesus itu bergelimang dengan lumpur dosa. Nah, sekarang kita lihat Zainab sama Muhammad. Benar, ini pernikahan mertua dengan menantu. Tapi beda. Muhammad mertua punya banyak istri. Hanya dia ingin nambah istri lagi, ingin memperistri mantunya yang masih punya suami waktu itu. Dia ingin menikahi mantunya sendiri. Nah, Said akhirnya menceraikan Zainab dan melamarkan Zainab untuk diperistri oleh Muhammad menjadi istri yang kesekian. Pernikahan menantu dengan mertua, jikalau di dalam Taurat itu dilarang, tidak boleh, aturan ini di dalam Al-Quran berbeda. Quran membolehkan hubungan seks mertua laki-laki dengan menantu perempuannya jika dia itu janda, ex-istri anak angkat. Tidak halal, tidak boleh jika menantunya itu janda atau ex-istri anak kandungnya. Ini beda. Dan di dalam Al-Quran ada penjelasan lagi. Hubungan seks yang direstui Allah Subhanahu wa Ta'ala antara mertua dengan menantu halal jika itu ex-istri anak angkat adalah ketetapan Allah, dan ketetapan Allah lah yang harus terjadi. Jadi siapapun umat muslim yang ingin beriwik-iwik menikahi istri anak angkatmu, itu bukan dosa, itu ketetapan Allah, itu sunnah. Itu malah dapat pahala, meneladani perilaku akhlak Muhammad menikahi Zainab. Itu sunnah itu malah. Ini ada ayatnya. Suami mertua boleh menikahi istri anak angkatnya, boleh. Ini ketetapan Allah, ini loh ayatnya. Al-Ahzab 37. Baca, tidak usah baca yang atas, baca yang bagian yang berwarna kuning. Kami kawinkan kamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawinkan Muhammad dengan Zainab. Allah sendiri yang mengawinkan Muhammad dengan Zainab.
supaya tidak ada keberatan bagi orang-orang mukmin untuk mengawini istri-istri anak-anak angkat mereka apabila anak-anak angkat itu telah menceraikan istrinya, telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya. Dan adalah ketetapan Allah, itu pasti terjadi. Ini firman Allah, ini hukum Allah, ini ketetapan Allah. Melakukan hal ini bukan dosa, ini sunnah, malah dapat pahala. Beda. Perbuatan Yuda dan Tamar itu dosa. Kekilafan. Tidak ada pendeta yang mengatakan setelah membacakan kasusnya Yuda dan Tamar, terus di atas mimbar, pendeta-pendeta mengkhotbahkan, marilah kita setelah pulang dari gereja, laksanakanlah firman Allah dengan murni dan konsekuen, senggamailah menantu-menantu kalian seperti yang dilakukan Yehuda dan Tamar. Tidak ada pendeta yang ngomong seperti ini. Jadi cara orang-orang muslim, polemikus muslim menyerang Alkitab, membolak-balikkan, menafsirkan sembarangan, itu tafsiranmu sendiri. Tapi beda dengan ayat Quran yang saya tunjukkan. Anda akan temukan banyak sekali ceramah-ceramah ustadz-ustadz membenarkan dan menjelaskan tentang Al-Asr 37. Di Kristen tidak ada yang mengkhotbahkan itu boleh dan baik. Wong itu dosa kok. Di Islam, ini bukan dosa. Ini baik, ini benar, boleh dilakukan. Ini malah perbuatan yang terpuji. Beda. Nih, bahkan mengenai bagaimana Zainab itu dinikahi Muhammad. Nih, tafsir Al-Qurtubi, Al-Asr 37. Said kemudian bergegas menuju Zainab. Setelah Muhammad menyampaikan keinginannya kepada Said, kepingin menikahi Zainab, istrinya, langsung Said datang. Sesampainya di rumahnya Zainab, ternyata Zainab sibuk dengan adonannya. Ketika meriwayatkan hadis ini, Said berkata, pada waktu aku melihat Zainab mau ngomong keinginannya Muhammad mengawini Zainab istrinya, aku merasa membawa beban yang sangat berat, sehingga aku tidak sanggup untuk melihat ke arahnya. Berat banget. Ngomong, dek, kue apa dirabi bapakku. Itu beratnya minta ampun. Secara tidak sanggup untuk melihatnya secara langsung. Beban itu, beban yang dia tanggung yang berat sulit untuk mengatakan itu gara-gara apa? Karena Muhammad ingin meminang istrinya itu, dan tidak lama lagi Zainab akan menjadi istri bapak angkatnya, menjadi istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu aku berjalan mundur, memalingkan tubuhku ketika berbicara kepadanya. Lalu berkata, wahai Zainab, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutusku untuk melamarmu, dek. Kue apa dirapi ambil bapakku. Dia ngomong jujur, terus diceraikan. Mendengar keinginan Muhammad yang disampaikan oleh suaminya Said, Zainab menjawab, aku tidak melakukan apapun sampai berkonsultasi dengan Tuhanku. Ya, aku tak sembahyang dhisik ya. Masih aku tak sembahyang dhisik. Zainab lantas masuk ke tempat yang biasanya digunakan untuk salat. Begitu masuk, ya Allah, iki maksudnya apa toh? Pada waktu Zainab sholat, turunlah ayat tersebut. Begitu ayatnya turun, Muhammad bergegas melaksanakan firman Allah, ketetapan yang barusan dia terima ini. Tiba-tiba datanglah Rasulullah ke sana dan langsung mengewek, mengentot, menggauli, mencampuri Zainab tanpa meminta izin siapapun. Tidak woro-woro, tidak bikin resepsi, tidak ada akad, tidak ada mahar, langsung masuk. Zainab, apakah kamu sudah mendengar apa yang disampaikan saya? Sudah, Nabi. Oleh, ayo buka pakaianmu. Loh, mau apa? Wis menengok ta. Sudah tahu kan? Sudah, ayo. Saya ingin beriwi-iwi. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengadakan walimah, pesta. Setelah kejadian dulu, setelah berhubungan seks di tempat, baru buat resepsinya itu belakangan. Memberi kami makanan berupa roti dan daging, dan kami pun memakannya sehingga tiba sore. Nih, dalam sebuah riwayat tetap disebutkan, hingga tiba sore hari, dan para sahabat pun berpamitan. Ini tafsir. Saya hanya membacakan, tidak memfitnah.
Jadi kalau ada orang Muslim yang benar-benar Islam, harusnya Anda bersuka cita dan mengucapkan Alhamdulillah, Subhanallah, betapa mulianya perilaku Nabiku. Kalau kamu konsisten sebagai orang Muslim yang beriman kepada Quran dan hadis, meneladani Rasulullah. Tapi kalau kamu malu, ya jangan jadi Islam. Masa kamu orang Islam malu dengan perbuatan nabimu, bukannya kamu keluar dari ajaran ini, tapi kamu menyerang mengolok-olok orang Kristen agama lain. Itu ya tidak fair. Sebagai orang Muslim, kamu harus membenarkan dan setuju dengan perbuatan ini. Bukan menyerang, menghina, memfitnah agama lain. Nih, kita lihat tafsir Ibnu Katsir ya. Tadi itu kan tafsir Al-Qurtubi. Nih, Al-Watar, penjelasan Ibnu Katsir Al-Asab 37. Al-Watar artinya keperluan dan hajat. Setelah menyelesaikan urusannya, maksudnya menceraikan Zainab, yakni setelah Said selesai dari keperluannya dengan Zainab, lalu ia menceraikannya. Maka kami kawinkan kamu dengan Zainab. Allah yang mengawinkan Muhammad dengan Zainab. Dan yang mengawinkan Nabi SAW, dan yang mengawinkan Nabi SAW dengan Zainab adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Muhammad itu dikawinkan dengan Zainab, itu Allah langsung yang mengawinkan. Tidak pakai kakek, tidak pakai orang tua, tidak pakai wali, tidak pakai saksi, tidak pakai mahar, tidak pakai apapun. Allah langsung. Dengan kata lain, Allah menurunkan wahyu kepada nabinya dan memerintahkan kepadanya untuk mengawini Zainab. Saya perintahkan kamu Muhammad, kawini Zainab. Saya sudah merestui. Tanpa wali, tanpa akad, tanpa mahar, tanpa saksi manusia. Melainkan semuanya ditangani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mulia. Ini perbuatan mulia dan benar di dalam Islam. Ini akhlak, perilaku insan kamil, manusia yang paling sempurna di dalam Islam. Ini. Jadi Allah yang memerintahkan. Karena Muhammad mendapat perintah Allah. Turun ayatnya. Sebagai orang yang berserah penuh kepada Allah. Dia melaksanakan apa yang Allah perintahkan tanpa menunda-nunda. Ini orang yang beriman di dalam kategori Islam. Yuk. Nah, bedanya apa? Upaya Muslim ingin menyamakan perilaku Muhammad yang benar dan baik di dalam Al-Quran. Disama-samakan dengan Yehuda dan Tamar. Tidak sama. Apanya yang sama? Wong itu kejahatan kok. Itu dosa kok. Itu zina kok. Di kategori Alkitab, kategori orang Kristen, kategori orang Yahudi. Perbuatan itu yang dicatat itu dosa. Kejahatan, dosa, dan kebenaran. Dua-duanya dicatat di dalam Alkitab apa adanya. Tidak ditutup-tutupi. Perilaku yang saleh, perilaku yang bejat, semua dicatat apa adanya. Bukan berarti kita disuruh melakukan kebejatan-kebejatan, dosa-dosa yang tercatat di dalam Alkitab. Tidak seperti itu. Tidak sama. Beda. Alkitab menuliskan semua apa adanya untuk menjadikan hikmah pelajaran buat kita semua di generasi sekarang dan di generasi kapanpun. Yang mana yang benar, yang mana yang kudus, yang mana yang saleh. Ini. Yang mana yang dosa, mana bejat, mana perzinahan yang akan dihukum Allah. Ini. Semuanya diberikan apa adanya. Jadi serangan Muslim itu ngawur, tidak sesuai dengan konteks Alkitab dan apa yang kami imani. Itu semua ditulis benar dan tidak benar, baik dan tidak baik, saleh dan kejahatan, ditulis supaya menjadi pelajaran untuk kita renungkan, supaya kita berhati-hati. Dosa tetap dosa. Dan tidak pernah dibenarkan dan dilegalkan sedikit pun oleh Allah. Siapapun yang melakukan dosa akan dihukum, tidak peduli dia raja, dia nabi, apapun pangkatmu. Yang melakukan dosa akan dihukum Allah. Tidak peduli Daud, dia raja, dia penulis kitab Mazmur, berzina, Allah hukum, Allah adil. Dan semua perbuatan Daud yang benar dan yang salah dicatat apa adanya untuk kita pelajari di masa sekarang. Jadi tidak sama. Menyamakan Yehuda Tamar yang adalah kategorinya dosa dan terlarang dengan perbuatan Muhammad dan Zainab itu adalah sunnah yang boleh dilakukan oleh orang Muslim di seluruh dunia. Tidak sama. Wong itu dosa, yang satu ini tidak dosa kok. Menyamakan ini salah besar. Yehuda, apalagi konteksnya,
Yehuda enggak punya istri, dia duda. Duda cerai mati. Tamar itu cuma janda. Sekalipun ini bisa menggunakan pembenaran, mau bersilat kata, loh saya kan enggak punya istri. Ya enggak masalah dong saya dengan menantu saya yang memang dia juga enggak punya suami. Tapi Yehuda dan Tamar tidak melakukan itu. Yehuda mengaku kesalahan, dan setelah dia mengaku kesalahan, dia tidak sentuh Tamar sampai mati. Dan kasus ini terjadi sebelum syariat Taurat diberlakukan. Yehuda tidak sentuh Tamar sampai mati. Ini pertobatannya dia. Jadi, apa yang dilakukan Yehuda dan Tamar, termasuk Daud dan Batseba, itu dosa. Bukan sesuatu yang boleh dilakukan atau dikategorikan dalam Islam seperti sunnah. Barang siapa melakukan perbuatan seperti Yehuda dan Tamar atau perzinahan Daud dengan Batseba akan mendapat pahala. Tidak ada yang semacam ini di dalam kekristenan. Perbuatan Daud dan Batseba itu dosa, bukan pembenaran dan legalitas. Ketetapan Allah, bukan seperti itu kategorinya. Apa yang dicatat bukan untuk dipelajari atau diteladani, tapi menjadi warning. Sekalipun dia punya kekuasaan tinggi, dia punya banyak tentara, dia raja, dia dianggap nabi, punya menuliskan banyak syair-syair lagu pujian yang dikumpulkan dalam kitab Mazmur. Sekalipun dia seperti itu, dosa tetap dosa. Daud yang melakukannya pun dihukum, dikutuk Allah. Semua dosa dan kebaikan dicatat dan ditunjukkan kepada kita di generasi sekarang. Apa yang dilakukan Yehuda, Tamar, dan Daud Batseba itu kekejian di mata Tuhan. Itu bukan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan ketetapan Elohim, bukan ketetapan Yahweh Adonai, bukan. Itu dosa yang dilakukan manusia, yang tidak boleh dilakukan oleh siapapun lagi. Bukan firman Allah, bukan ketetapan Allah. Beda. Anak Yehuda sudah mati. Jadi Tamar janda. Bedanya Said masih hidup. Jadi Zainab itu suaminya masih hidup. Tamar suaminya udah nggak ada. Said yang masih hidup, anak mantunya Muhammad, yang disuruh melamarkan istrinya. Lamarno bojomu yo, apa tak apik dadi bojoku. Said saknone. Apa sih nasib murah? Disuruh Nabi yang mulia untuk melamarkan istrinya untuk dinikahi Muhammad. Muhammad datang langsung masuk ke kamar, begitu ayatnya turun, nunggu ayatnya dulu dong. Nabi tidak akan bertindak tanpa ada perintah Allah. Ini orangnya berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ayatnya turun, oke, boleh. Tuhan yang menginstruksikan boleh menikahi, langsung masuk ke kamar Zainab. Hai Zainab, ngapain? Mencampuri, menggauli, bersenggama dengan Zainab saat itu juga di kamar Zainab setelah ayatnya firmannya turun. Nih, tanpa akad, tanpa mahar, tanpa saksi wali, tidak ada resepsi. Resepsinya belakangan. Setelah dinaiki, digauli, baru setelah selesai bikin pesta. Kenapa? Saya sudah menikah. Kapan? Tadi. Nggak ada saksinya. Nggak ada. Allah kok. Allah yang menikahkan, saksinya Jibril. Kan? Luar biasa. Ini kekhususan yang hanya boleh dilakukan oleh Muhammad. Yang lain tidak bisa seperti itu. Ini atas seizin Allah. Jadi tidak ada dosa sedikit pun menurut Islam atas apa yang dilakukan Muhammad. Ini perilaku yang mulia. Semuanya sesuai dengan ketetapan dan kehendak Allah. Ini benar dalam kategori Islam. Jadi, kalau kita lihat setelah kasusnya Yehuda Tamar, Taurat melarang tidak boleh mertua, enggak laki-laki atau mertua perempuan tidak boleh berhubungan seks dengan menantunya. Itu dosa. Beda dengan Quran. Boleh mertua berhubungan seks menikahi anaknya, anak menantu, jika itu istri anak angkat. Alkitab hubungan seks mertua dengan menantu dosa. Ayatnya saya sudah bacakan. Itu perbuatan keji dihukum Allah. Dosanya akan tertanggung atas kepalanya sendiri. Kalau Quran beda. Hubungan seks mertua dengan menantu, pernikahan mertua dengan menantu boleh jika itu anak angkat. Tidak boleh jika itu mantan istri anak kandung.
Nah, ini. Barang siapa yang melaksanakan pernikahan mertua dengan menantu, itu sunnah mengikuti hukum Allah, mengikuti firman Allah, meneladani perilaku Muhammad yang mulia, menikahi Zainab, sekalipun dia sudah punya banyak istri. Ini adalah mencontoh perilaku manusia sempurna di dalam Islam. Nih, polemikus Muslim nggak terima dengan apa yang saya posting, padahal tidak ada pun sedikit pun penipuan atau fitnah dari apa yang saya tulis. Inilah pembelaan maksimum oleh seorang pendeta terkenal. Saya bukan pendeta, goblok ya. Saya pengajar Kristen, bukan pendeta. Terkenal nggak terkenal agak ngurus. Saya nggak pernah mengurusi masalah ini, saya nggak narsis. Inilah pembelaan maksimum oleh seorang pendeta terkenal, Inyo Gracia Pilo, atas pernyataan mengapa Yesus terlahir dari keturunan anak najis, hasil zina Tamar dengan Yehuda. Pernyataan sebelumnya yang nggak bisa dijawab. Pernyataan sebelumnya yang tidak bisa dijawab oleh Inyo, oleh Gracia Pelo. Jika memang Yesus adalah Tuhan yang maha kuasa, yang turun ke dunia, harusnya dia mampu memilih jalur kelahiran dari keturunan yang suci dan bebas dari zina. Lah karep-karepmu. Lah karep-karepmu. Kamu bisa ngatur, tak? Kamu bisa mengatur kamu lahir dari bapak, dari ibu yang siapa? Bisa kamu ngatur dari mana kamu lahir? Saya ingin lahir dari orang tua bapak Amerika, ibunya orang Bangladesh. Bisa kamu milih-milih kayak begitu? Goblok kan. Jika yang dipilih dari keturunan Yehuda harusnya sebagai Tuhan, dia mampu mencegah Yehuda, dan seharusnya dia mampu mencegah Yehuda dari berbuat zina. Tuhan memberikan kebebasan free will, kebebasan untuk memilih manusia mau berbuat dosa apa tidak. Tuhan kasih kebebasan. Sekalipun manusia tidak ada yang bisa yang tidak berbuat dosa, Tuhan bisa bekerja melalui kita yang berdosa untuk melaksanakan kehendak Allah. Ini akan saya bahas masalah ini. Setelah ini saya akan jawab lagi postingan-postingan Hasan Badrun ini. Mbahmu apa orang dosa? Bapakmu drun badrun, ibu bapakmu apa orang dosa? Apa bapakmu orang pernah berbuat sesuatu yang tidak baik, yang kamu mungkin tidak tahu waktu dia masih kecil? Bapaknya, kakeknya, keturunanmu, apakah tidak ada yang berbuat dosa? Aduh, pertanyaan ini nggak masuk akal, konyol sekali. Jadi siapa yang bisa bantu Inyo jawab pertanyaan di atas? Gak ada yang bantu, saya akan jawab sendiri, ya. Oke. Nih, keturunan orang berdosa, iya. Semua leluhurnya Yesus, baik leluhurnya ya Yusuf maupun Maria berdosa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Saya tanya, siapakah manusia yang keturunan malaikat? Siapakah manusia di dunia ini yang lahir dari manusia yang tidak berbuat dosa? Siapa? Tidak ada. Siapa yang orang tuanya, leluhurnya, kakek neneknya tidak ada yang berbuat dosa? Tolong maju. Tapi ini berbeda saja dengan Katolik. Maria dikandung dengan dosa. Namun dia dari kecil hidup saleh yang kudus melebihi semua manusia yang ada di dunia, sehingga dia dipilih sebagai manusia yang terbaik yang pernah hidup di dunia untuk menjadi tempat berinkarnasinya Sang Firman. Ini pandangan ortodok. Maria punya dosa asal. Tapi karena dia terpilih sebagai manusia yang tersaleh, tersuci di seluruh dunia, sehingga dianggap Allah layak menerima Sang Firman berinkarnasi di dalam lahirnya, Allah menguduskan dia, menyucikan dia, supaya dia menjadi manusia yang layak menerima Sang Firman berinkarnasi di dalam rahimnya. Ayatnya mana? Ini. Roh Kudus akan turun atasmu. Roh Kudus akan menaungi Maria. Dan engkau akan mengandungi seorang anak laki-laki. Di Lukas 1:35. Di saat Roh Kudus turun, menaungi, di saat itu Maria dikuduskan untuk layak dan sah menerima inkarnasi Sang Firman. Ini. Jadi Yesus dilahirkan tanpa dosa, iya. Bagaimana dengan Aminah? Apakah kalau kita menunjukkan ayat, ada ayatnya. Maria dikuduskan
oleh Roh Kudus, oleh Allah sendiri sebelum firman berinkarnasi. Tapi sekarang pertanyaan baliknya. Kalau mengatakan Muhammad mungkin diimani dikandung tanpa dosa, kakeknya Muhammad tidak berbuat dosa, semua adalah orang-orang yang berperilaku seperti malaikat. Pertanyaan saya, kapan Aminah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mana ayatnya? Maria ada ayatnya. Aminah ibunya Muhammad, mana ayatnya bahwa Aminah itu disucikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum melahirkan Muhammad? Mana ayatnya? Kalau Maria melahirkan, menerima inkarnasi Sang Firman di dalam rahim, ada ayatnya. Roh Kudus akan turun atasmu, disucikan, dikuduskan. Aminah, nggak ada ayatnya, itu klaim, itu angan-angan teologis, asumsi teologis, tidak ada ayatnya, klaim. Ya benar, Yesus itu adalah keturunan pezina, anak haram sebetulnya Yesus itu, keturunan anak haram. Kenapa? Karena memang di dunia ini tidak ada yang benar. Dengan siapa dia lahir? Mana ada manusia suci di dunia ini zaman Yesus lahir? Tidak ada. Jadi itulah sebabnya Yesus itu bergelimang dengan lumpur dosa. Kejadian 12 ayat 3. Dasar kafir memakai tafsir yang bertentangan dengan Al-Quran, asal ngebul. Kriasia Pelo menuduh Nabi Muhammad SAW mendatangi ke rumah Zainab. Mulut kafir ini memang busuk. Menuduh Nabi Muhammad mendatangi ke rumah Zainab berarti sama saja membantah Quran surat Al-Ahzab ayat 37. Mana mungkin Nabi Muhammad SAW datang ke rumahnya, apalagi iwik-iwik, kata Kriasia Pelo. Kalimat yang ada di Quran surat Al-Ahzab 37, kalimatnya, sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya dan kamu takut kepada manusia, adalah rahasia yang tak dikatakan bahwa Nabi SAW kelak akan menikah Zainab, atau Nabi SAW tidak mau mengatakan hal ini. Jadi bukannya Nabi menyembunyikan nafsunya pada Zainab, yang ditakutkan Nabi adalah penilaian masyarakat karena Nabi bakal menikah Zainab yang mantan istri anak angkatnya. Sedang kalimat supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk mengawinin istri-istri anak-anak angkat mereka, itu maksudnya juga bukan masyarakat mukmin yang keberatan. Akan tetapi pengertiannya adalah supaya orang-orang muslim selanjutnya, muslim yang lain di zaman Nabi, tahu bahwa mengawini bekas istri anak angkatnya hukumnya diperbolehkan dalam Islam. Jadi inti ayat Quran surat Al-Ahzab 37 adalah seorang muslim dapat menikah istri terdahulu dari anak yang diadopsi jika sudah diceraikan dan Nabi telah ditetapkan oleh Allah sebagai pelopornya, atau apa para sahabat cukup pantas melakukannya, apalagi ini terjadi di lingkungan keluarga Nabi. Mulut kafir ini memang busuk. Menuduh Nabi Muhammad mendatangi ke rumah Zainab berarti sama saja membantah Quran surat Al-Ahzab ayat 37. Mana mungkin Nabi Muhammad SAW datang ke rumahnya, apalagi iwik-iwik, kata Kriasia Pelo. Dasar kafir memakai tafsir yang bertentangan dengan Al-Quran, asal ngebul. Kriasia Pelo menuduh Nabi Muhammad SAW mendatangi ke rumah Zainab. Andaikan Rasulullah menikahi Zainab hanya berlandas nafsu, mengapa Rasulullah justru merasa enggan
mengungkapkan firman Tuhan tentang perintah untuk menikahi Zainab. Bahkan ketika Jais meminta izin hendak menceraikan Zainab, beliau memberi motivasi untuk mempertahankan istrinya serta agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.